Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pelajar dimanapun berada, kita masih melanjutkan materi dinamika rotasi ya. Kali ini pada subbab tentang momen inersia dan beberapa bagian yang lainnya nanti. Apa itu momen inersia? Ya, kalau di dinamika partikel kita mengenal adanya massa benda. Nah, ada kemiripan di sini ya. Analoginya antara momen inersia dengan massa benda. Momen inersia adalah ukuran kelembaman suatu partikel untuk berotasi terhadap porosnya. Jadi kalau di gerak translasi kita mengenal massa benda, itu massa benda juga ukuran kelembaman suatu benda. Ya. Untuk bergerak secara translasi, kelembaman atau kemalasan. Secara matematis, momen inersia sebuah partikel merupakan hasil kali antara massa partikel itu dengan kuadrat jarak partikel terhadap porosnya. Ya, kita masih mandangnya, misalkan benda ini sebuah partikel, ya, bagian kecil dari benda, di partikel saja dulu. Nah, benda tegar itu kan terdiri dari beberapa partikel. Nah, kita awali dari yang partikel ini dulu. I, ya, ini untuk momen inersia simbolnya I. I sama dengan sigma mr kuadrat. Kita perhatikan dari gambarnya ini, misalkan poros putar O ya. Kemudian bendanya atau partikelnya ini bermassa m, jaraknya adalah r ya, dari poros ke benda ini adalah r. Maka momen inersianya adalah sigma mr kuadrat. Kenapa di sini ada sigma? Ya, misalkan di sistem ini nanti ada beberapa benda bermassa, ya, ada beberapa partikel. Misalkan ini kan baru M1 misalkan. Misalkan ada M2 di sini, posisinya M2. Ya, M2. Jaraknya adalah ini R2. Ya, berarti kan nanti ditambahkan ya M1 R1 kuadrat terus ditambah M2 R2 kuadrat. Dan seterusnya, tergantung ada berapa partikel yang akan bergerak berotasi ya, di dalam sistem ini ya. Kalau hanya satu partikel ini saja ya, ini mr kuadrat. Dengan m adalah massa partikel, satuannya kilogram, r jarak terhadap sumbu putarnya ya, itu meter satuannya, kemudian momen inersia satuannya kilogram meter kuadrat. Untuk momen inersia beberapa benda tegar ya, ini sudah ditentukan rumusnya. Ya, jadi kalau bendanya adalah benda tegar, misalkan yang pertama benda berbentuk batang homogen dengan panjang L. Letak sumbu putarnya ya porosnya di tengah, misalkan ini di tengah. Ya, jadi nanti akan berputar seperti baling-baling gitu ya. Ini porosnya di tengah. Maka momen inersianya I sebesar 1/12 ml kuadrat. Dengan L adalah panjang batang homogen ini. Kemudian kalau sumbu putarnya, ya, letak sumbu putarnya berada di ujung, ya bisa di salah satu ujung ya, bisa ujung sini atau ujung sini ya. Nah, maka momen inersianya I 1/3 ml kuadrat. Kemudian lagi misalkan bendanya adalah silinder tipis berongga dengan jari-jari R. Ini sebuah tabung tipis ya. Misalkan sumbu putarnya ini di tengah dengan jari-jari R. Maka I-nya mr kuadrat. Kemudian kalau bendanya silinder tebal berongga. Ini kan silinder tipis, ini silinder tebal, jadi ada ketebalan tertentu ya. Misalkan kayak bambu, kalau dipotong itu kan bambu itu kan ada ketebalan, tapi kan berongga ya. Jari-jari dalamnya R1, jari-jari luarnya R2 ya, sumbu putarnya tetap di ini sumbunya, sumbu lingkaran ya. Maka I-nya 1/2 M R1 kuadrat plus R2 kuadrat. Dan seterusnya ini ya, bisa dibaca sendiri anak-anakku semuanya.
Kemudian ini yang berikutnya juga, ini benda bentuk lain, bisa bola pecal, ya, melalui pusat, melalui ujung, ya, ujung itu maksudnya di pinggiran bola. Kemudian bola berongga, kemudian ada lempeng tipis panjangnya A, gitu ya. Ini kan panjang dan lebarnya. Diperhatikan. Ini masing-masing formula atau rumusan dari momen inersia berbagai benda tegar. Nanti kita akan pakai tergantung bagaimana soal menyebutkan bendanya itu berbentuk apa. Ini kita ambil contoh soal untuk benda partikel tadi, ya, bola misalkan, bola. Gambarnya seperti ini, ada bola 1 masanya M1, bola 2 M2. Nah, sumbu putarnya ini, ya, AB, ya, secara vertikal. Massa bola 1 100 gram, bola 2 200 gram. Bola 1 dan 2 dihubungkan dengan kawat yang panjangnya 60 cm dengan masanya diabaikan, ya, massa kawatnya diabaikan. Sumbu AB ini vertikal tadi di tengah-tengah kawat. Jadi jarak dari sumbu ke benda 1, bola 1 dengan ke bola 2, ya, jarak sumbu ke bola 2 itu sama karena di tengah-tengah. Tentukan momen inersia sistem, ya, sistem kedua bola tersebut terhadap sumbu AB. Ya, sistemnya akan terdiri dari dua bola 1 dan bola 2. Ya, maka kita jumlahkan, gitu kan, yaitu momen inersia bola 1 dan momen inersia bola 2. Ya. Ini dari soal diketahui ini, ya, M1, M2, R1, R2. Ditanyakan momen inersia, kita jawab momen inersianya ini I M1 R1 kuadrat plus M2 R2 kuadrat. Kita masukkan angkanya ke dalam rumus ini, ya, masuk. Kemudian untuk satuan boleh langsung mencantumkan satuannya di masing-masing besaran ini, ya, di masing-masing nilai besaran. Misalkan ini massa 0,1 kg. Ini kan dimasukkan, ada satuannya langsung. Ini juga meter langsung. Atau boleh juga, ya, para pelajar semuanya menghitung angkanya saja dulu. Angkanya 1, angkanya dimasukkan tapi satuannya ditinggal dulu saja. Yang penting kita tahu bahwa satuan dari besaran momen inersia adalah ini, kilogram meter kuadrat. Di bagian akhir kita cantumkan satuannya. Gitu. Jadi boleh kalian tuliskan besaran-besarannya, ya, besaran-besarannya itu berapa, ya, angkanya berapa, nilainya itu, nilai dari besarannya berapa, ya, masanya berapa, nilainya. Satuannya ditinggal dulu, boleh. Nanti bagian akhir tetap harus ada satuannya. Ini setelah kita hitung ketemu momen inersianya sebesar 0,027 kg meter kuadrat. Itu contoh menghitung momen inersia pada sebuah sistem yang terdiri dari dua bola. Sekarang kalau kita hitung contoh berikutnya tentang batang silinder pejal. Ya, silinder pejal ini, silinder pejal itu kan tidak berongga, ya. Jadi padat dengan komponen yang sama, merata, gitu, pejal. Batang silinder pejal dengan massa 2 kg, ya, 2 kg, ini massanya, panjangnya 2 meter. Tentukan momen inersia batang jika sumbu rotasi atau sumbu putar, ya, atau poros putarnya terletak di tengah batang, di tengah-tengah di sini, ya, di tengah-tengah. Maka kita gunakan, nah ini tadi persamaan-persamaan yang di tabel itu langsung kita pakai karena ini adalah silinder pejal, ya, batang silinder pejal dan poros putarnya di tengah, maka kita pakai I sama dengan 1/12 ml kuadrat. Nih, kita masukkan, ya, 1/12, masanya 2 kg, L-nya 2 meter, nah, kuadrat. Maka hasilnya adalah ini, I sama dengan 2/3 kg meter kuadrat.
dari angka-angka ini kita hitung. Sekali lagi, satuannya boleh ditinggal dulu, ya, tidak dicantumkan, atau langsung dicantumkan seperti ini boleh. Yang penting di bagian akhir ketika kita mengerjakan, ya, besaran dari momen inersia memiliki nilai dan satuan tentunya di sini. Ya, nilainya 2/3, satuannya kilogram meter kuadrat. Jadi jangan hanya menuliskan angkanya, tapi harus ada satuannya. Gitu. Lalu bagaimana hubungan momen gaya pada bagian awal, ya, bagian terdahulu kita sudah belajar momen gaya dengan momen inersia yang kita pelajari kali ini, dan juga kaitannya dengan percepatan sudut. Ya. Dari persamaan hukum Newton, kita ingat sigma F sama dengan M kali A, atau sigma F sama dengan M kali A, ya. F itu bisa kita uraikan dari tau per R. Ya. F sama dengan tau per R. Karena tau kan F kali R, maka F sama dengan tau per R kita ganti. Percepatan ini A, ya, percepatan linear, sama dengan percepatan sudut alfa kali R. Sehingga tau per R akan sama dengan M alfa R. Nah, maka tau sama dengan, ini R-nya, R sini kan dikalikan ke sini, ya. Jadi R kuadrat. Tau sama dengan MR kuadrat A. Kita tahu bahwa MR kuadrat adalah tidak lain merupakan momen inersia yang baru kita pelajari tadi. Sehingga tau sama dengan I kali alfa. Itu jadi hubungan antara tau momen gaya, momen inersia, dan percepatan sudut. Tau sama dengan I alfa. Ya, ini keterangan dari besaran-besarannya dan satuannya. Berikutnya kita lanjut dengan momentum sudut. Ya, pada gerak translasi kita mengenal momentum linear P sama dengan M kali V, ya. Sudah kita pelajari di kelas 10. P sama dengan M kali V. Momentum sama dengan massa kali kecepatan benda. Setiap benda bermassa dan dia bergerak dengan kecepatan tertentu, berarti dia memiliki momentum. Analoginya pada gerak rotasi, ya, yaitu momentum sudut. Ya, jadi di gerak translasi itu ada momentum linear, ya, di gerak rotasi ada momentum sudut atau momentum anguler yang bisa kita rumuskan secara matematis. Ya, momentum sudut itu simbolnya L akan sama dengan I kali omega. Ya. Kita kan tadi di bagian awal sudah menyampaikan bahwa momentum massa, ya, itu analog dengan momen inersia I. Ya, sehingga di sini kalau P sama dengan M kali V, maka di gerak rotasi P-nya itu adalah kita analogikan dengan L, ya, momentum sudut, sama dengan I, momen inersia, dan, ya, kecepatannya di sini tentu kecepatan sudut karena geraknya adalah gerak rotasi. Ya, maka pakai simbol omega. Jadi L sama dengan I omega. Satuan dari momentum sudut sama dengan kilogram meter kuadrat per sekon. Hukum kekekalan momentum sudut menyatakan bahwa jika tidak ada resultan momen gaya luar yang bekerja pada sistem, atau sigma tau sama dengan 0, maka momentum sudut sistem adalah kekal atau besarnya tetap. Gitu. Jadi jika tidak ada momen gaya luar yang bekerja, maka momentum sudutnya, momentum sudut sistem, ya, tetap konstan atau tetap. Sehingga berlaku persamaan I1 omega 1 sama dengan I2 omega 2. Kemudian kita lanjut dengan energi kinetik rotasi. Nah, energi kinetik rotasi. Benda yang bergerak dengan kecepatan tertentu akan memiliki energi kinetik. Ya, kita ingat energi kinetik translasi sama dengan setengah mv kuadrat. Ya. Demikian juga pada benda yang bergerak rotasi atau berputar pada porosnya, maka dia akan memiliki energi kinetik yang kita sebut energi kinetik rotasi. Ya.
Kita turunkan energi kinetik rotasi itu ke persamaan energi kinetik translasi ya. Seperti ini. Maka pada gerak rotasi, kecepatan sudut omega sama dengan V per R. Artinya, V sama dengan R kali omega. Ini hubungan antara omega dan V. Hubungan kecepatan sudut dan kecepatan linear. Omega sama dengan V per R atau V sama dengan omega kali R. Sehingga persamaan energi kinetik rotasi ya sama dengan setengah M R kali omega kuadrat. Ya. Karena kalau ini energi kinetik translasi kan setengah M V kuadrat. V-nya kita ganti jadi omega R atau R kali omega. Kuadratnya tetap sehingga sama dengan setengah M R kuadrat omega kuadrat ya, dikeluarkan. M kali R ya, ini R-nya kan kuadrat, omeganya juga kuadrat. Kita tahu bahwa MR kuadrat itu adalah momen inersia atau I, sehingga energi kinetik rotasi akan sama dengan setengah I, ya I-nya itu dari sini, I ini omega kuadrat. Setengah I omega kuadrat. Itu energi kinetik rotasi dengan satuan Joule. Ya. Satuan Joule. Berikutnya, energi kinetik pada gerak menggelinding. Ya. Gerak menggelinding itu yang bagaimana? Misalkan bola. Kalau bola ditendang menelusuri tanah, menelusuri permukaan lapangan, itu di samping bergerak translasi ya berpindah, juga dia bergerak rotasi, menggelinding. Seperti roda mobil, roda sepeda motor. Di jalan datar dia bergerak, ya, bergerak secara translasi atau berpindah, tapi selama pergerakan itu juga sekaligus berputar pada sumbunya. Bola juga begitu, kalau dia ditendang menggelinding ya, menyusur tanah, dia akan berputar pada porosnya, seperti roda sepeda ataupun sepeda motor ataupun mobil. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa benda yang bergerak menggelinding akan mengalami gerak translasi, ya, berpindah, sekaligus bergerak rotasi yang berputar pada sumbunya. Pada gerak translasi itu ada V, kecepatan V, kecepatan linear, yang menghasilkan energi kinetik translasi. Ini. Dan pada gerak rotasi ada omega, ya, kecepatan sudut, yang menghasilkan energi kinetik rotasi. Sehingga energi kinetik total benda adalah energi kinetik translasi ditambah energi kinetik rotasi. Ini pada benda yang menggelinding. Ya, kalau bendanya tidak menggelinding ya tidak ada energi kinetik rotasi tentunya. Karena ini menggelinding jadi ada translasi dan rotasi. Sehingga energi kinetik totalnya ya kita jabarkan jadi setengah mv kuadrat plus setengah I omega kuadrat ini. Dan akan berlaku juga hukum kekekalan energi mekanik. Ya, energi mekanik pada posisi A akan sama dengan energi mekanik pada posisi B. Apa itu energi mekanik? Ya, kita ingat lagi. Energi mekanik itu energi potensial ditambah energi kinetik. Dan seterusnya, ini rumusnya kita jabarkan. Gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami.